Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Assalamualaikum teman-temanku. Bagaimana? Udah siap belum untuk mengikuti ujian SKB CPNS-nya? Udahlah ya. Subscribernya Kelas Ilmu itu harus siap. Kapanpun mau ujian, kita harus siap. Bagi yang belum ujian, kakak mendoakan semoga dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam menjawab pertanyaannya, dan diberikan Allah yang terbaik bagi kalian. Semoga tahun ini apa yang dicita-citakan dapat tercapai, yaitu mendapatkan NIP, nomor induk pegawai. Amin. Oke teman-teman, kita belajar aja dulu ya. Latihan soal pada video kali ini itu menyangkut mengenai kisi-kisi terbaru dari Permenpan RB, yaitu pestisida nabati pada tanaman pangan. Kita langsung saja ke soalnya. Pertanyaan nomor 1. Menurut FAO tahun 1988 dan US EPA tahun 2002, pestisida nabati dimasukkan ke dalam kelompok pestisida biokimia karena mengandung titik-titik A. Biotin, B. Bioaktif, C. Biotoksin, D. Alkaloid, atau E. Bioflavonoid. Pembahasannya, pada umumnya, pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Menurut FAO tahun 1988 dan US EPA tahun 2002, pestisida nabati dimasukkan ke dalam kelompok pestisida biokimia karena mengandung biotoksin dengan jenis senyawa bioaktif yang biasanya terkandung pada tumbuhan, diantaranya alkaloid, terpenoid, fenolik, dan lain-lain. Banyaknya bahan kandungan kimia dalam tumbuhan menjadikan pestisida nabati tidak hanya memiliki satu jenis bahan aktif, tetapi memiliki beragam bahan aktif. Jadi jawaban yang tepat adalah C, biotoksin. Kita lanjut, nomor 2. Pestisida nabati untuk mengendalikan hama tikus pada padi sawah menggunakan tanaman cabai, buah jengkol, dan buah pepaya tua. Tanaman cabai yang mengandung piperin, minyak atsiri, dan piperidin berfungsi sebagai ripelan dan titik-titik. A. Mengganggu makan hama. B. Penolak hama. Ini penolak hama ini sama ini artinya repelen tadi. Jadi nggak mungkin jawabannya B. C. Perekat alami, D. Penghambat perkembangan, atau E. Penghambat pembentukan telur. Pembahasannya, pestisida nabati untuk mengendalikan hama tikus pada padi sawah menggunakan tanaman cabai, buah jengkol, dan buah pepaya tua. Tanaman cabai yang mengandung piperin, minyak atsiri, dan piperidin berfungsi sebagai penolak hama atau repellen dan mengganggu makan hama. Jadi jawabannya tepat adalah A. Mengganggu makan hama. Sebagai tambahannya, buah jengkol mengandung minyak atsiri, tanin, saponin, steroid, alkaloid, terpenoid, glikosida, karbohidrat, protein, vitamin, kalium, dan fosfor. Sedangkan buah pepaya tua sebagai racun atau kaloid karpin dalam mengendalikan tikus dengan potensi yang cukup besar karena buah pepaya mengandung bahan aktif papain yang dapat digunakan sebagai rodentisida. Ngerti ya? Nomor 3. Ekstrak air biji mimba efektif menekan serangan hama lalat Opiomia passeoli pada kedelai. Senyawa aktifnya adalah titik-titik. A. Flavonoid, B. Anthraquinone,
C. Saponin, D. Alkaloid, atau E. Azadirachtin. Pembahasannya, pohon mimba yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati adalah daun dan biji. Ekstrak air biji mimba efektif menekan serangan hama lalat Opiomyia passeoli pada kedelai. Cara pengolahannya dengan diekstrak kemudian disemprotkan langsung ke tubuh serangga atau diaplikasikan ke makanan serangga. Senyawa aktifnya adalah azadirachtin. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Azadirachtin. Nomor 4. Pestisida nabati ini dapat menyebabkan kematian ulat kubis Plutella sp sebesar 100%. Daun dan buahnya mengandung saponin, flavonoid, anthraquinone, dan alkaloid. Pestisida nabati yang dimaksud berasal dari titik-titik. A. Ekstrak daun sembung. B. Ekstrak umbi gadung. C. Ekstrak buah mengkudu. D. Ekstrak daun puar penangau. Atau E. Ekstrak rimpang lempuyung gajah. Pembahasannya, pestisida nabati ini dapat menyebabkan kematian ulat kubis Plutella sp sebesar 100%. Daun dan buahnya mengandung saponin, flavonoid, anthraquinone, dan alkaloid. Pestisida nabati yang dimaksud berasal dari ekstrak buah mengkudu. Cara pengaplikasiannya diletakkan di sekitar areal persawahan. Selain itu, buah mengkudu dapat digunakan untuk mengusir tikus dan serangga. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ekstrak buah mengkudu. Kita lanjut, nomor 5. Tumbuhan ini mengandung lebih kurang 1% minyak esensial terdiri atas eugenol, sineol, metilsinamat, sesquiterpen, camfer, depinen, galangin, galanganol, dan beberapa senyawa flavonoid. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai pestisida nabati adalah rimpangnya. Tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati yang dimaksud adalah titik-titik. A. Jahe, B. Lengkuas, C. Srikaya, D. Daun gamal, atau E. Bayam duri. Pembahasannya, tumbuhan ini mengandung lebih kurang 1% minyak esensial terdiri atas eugenol, sineol, metilsinamat, sesquiterpen, camfer, depinen, galangin, galanganol, dan beberapa senyawa flavonoid. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai pestisida nabati adalah rimpangnya. Tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati yang dimaksud adalah lengkuas. Ekstrak rimpang lengkuas bersifat sebagai fungisida atau anti jamur. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Lengkuas. Nomor 6. Ekstrak sambiloto sebagai pestisida nabati bersifat titik-titik. A. Racun syaraf. B. Penghambat pembentukan telur. C. Penghambat makan. D. Penghambat perkembangan. Atau E. Penolak hama. Pembahasannya, senyawa yang terkandung dalam sambiloto antara lain tanin, saponin, panikulin, hablur kuning, kalmegin, flavonoid, dan andrograpolid, alkaloid, serta lakton. Bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pestisida nabati adalah seluruh bagian tanaman. Ekstrak sambiloto sebagai pestisida nabati bersifat penolak hama atau repellent. Jadi jawaban yang benar adalah E. Penolak hama. Kita lanjut, nomor 7. Yang merupakan famili dari spesies tumbuhan yang senyawa aktifnya dapat menghambat aktivitas makan adalah titik-titik. A. Meliaceae. B. Labiatae. C. Poaceae. D. Pilihan A dan B benar. Atau E. Pilihan B dan C benar. Pembahasannya, berbagai senyawa kimia dari kelompok alkaloid, terpenoid, flavonoid,
sesquiterpen yang menunjukkan aktivitas penghambatan makan pada berbagai spesies serangga telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi. Mari kita perhatikan, tabel berikut merupakan famili dari spesies tumbuhan yang senyawa aktifnya dapat menghambat aktivitas makan. Ini dia tabelnya. Nama-nama famili dari spesies tumbuhan yang senyawa aktifnya dapat menghambat aktivitas makan itu pertama Meliaceae, yang kedua Asteraceae, dan yang ketiga Labiatae. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pilihan A dan B benar. Kita lanjut nomor 8. Ekstrak biji mahoni sebagai pestisida nabati yang merupakan bagian tanaman dari famili Meliaceae yang mempunyai sifat menghambat aktivitas peneluran. Organisme sasarannya adalah A. Psilostella, B. Chalosobrus chinensis, C. Vektor penyakit tungro, D. Nila parvata lugens, atau E. M. persicae. Pembahasannya, pada serangga pemakan tumbuhan, pemilihan tempat peletakan telur merupakan hal penting untuk kelangsungan keturunannya, sehingga imago harus menemukan inang yang paling sesuai untuk keturunannya. Kekuatan senyawa penarik dan penolak akan menentukan apakah serangga menerima atau menolak tumbuhan sebagai inang. Ekstrak biji mahoni sebagai pestisida nabati yang merupakan bagian tanaman dari famili Meliaceae yang mempunyai sifat menghambat aktivitas peneluran. Organisme sasarannya adalah Chalosobrus chinensis. Jadi jawaban yang benar adalah B. Chalosobrus chinensis. Nomor 9. Sebagai pestisida nabati, beberapa famili Annonaceae seperti A. muricata terhadap serangga C. maculatus memiliki fungsi sebagai A. repelen, B. antividan, C. atraktan, D. efek kematian, atau E. penghambat pertumbuhan. Pembahasannya, beberapa ekstrak tumbuhan dapat mematikan serangga. Beberapa famili Annonaceae yang mempunyai fungsi sebagai efek kematian pada beberapa spesies serangga diantaranya. Pertama, A. muricata terhadap serangga C. maculatus. Yang kedua, A. glabra dan A. squamosa terhadap larva Trochidolomia binotalis. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Efek kematian. Nomor 10, nomor terakhir. Yang bukan merupakan keunggulan dari penggunaan pestisida nabati adalah A. Tidak meracuni tanaman, B. Cara kerja spesifik, C. Persistensi yang singkat, D. Senyawa aktif mudah terurai di alam, atau E. Tidak mudah menimbulkan resistensi. Oke teman-teman, pertanyaan nomor 10 ini kita jadikan PR aja. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan kita mengenai POPT pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.